Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasfina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir sudurana bil Qur'an wa 'allimna ma jahilna minal Qur'an waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin, para bapak, ibu dan segenap pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang selalu mempertemukan kita untuk kita membaca ayatnya, belajar bersama, mengerti akan maksudnya, yaitu surat Al-Mulk ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Maka siapa yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Rahman, dan orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, selalu menuntun kita dengan ayat-ayatnya, dan ayat-ayatnya itu memang menjadi petunjuk bagi kita. Termasuk pada ayat ini Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin bahwa dalam kehidupan ini satu-satunya pembela itu hanya Allah, bukan selain Allah. Hanya Allah lah pembela bagi orang mukmin, pelindung bagi orang mukmin di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya tentara, jundun. Kalau banyak junud. Tentara ini biasanya punya kekuatan, punya kehebatan. Fir'aun dengan tentaranya lalu memburu, mengejar Nabi Musa AS. Sehingga begitu Nabi Musa sampai di pinggir pantai, lalu orang-orang pada takut, Bani Israel pada khawatir, cemas, karena di belakang mereka ini ada tentara dari Fir'aun. Lalu mereka berkata, Inna lamudrakun, kita ini pasti tertangkap.
Karena kalau memang melihat kenyataan dari pandangan mata ini, di depan itu lautan, di belakang ada Fir'aun dengan pasukannya, dengan tentaranya yang hebat. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud. Sudah sampaikah berita kepadamu tentara, yaitu yang hebat, tentara Samud dan tentaranya Fir'aun. Ternyata kata Nabi Musa, kalla, tidak mungkin. Innama iya Rabbi, sesungguhnya Rabbku Allah Ar-Rahman itu bersamaku. Kalau sudah ada Allah Ar-Rahman bersamaku, hidup ini aman. Walaupun kelihatannya, tampaknya itu memang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kalla innama iya Rabbi sayahdin, tidak mungkin tentara Fir'aun dan pasukannya bisa menangkap kita. Kalla, tidak mungkin. Karena innama iya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Kalau Tuhanku bersamaku, aman hidup ini. Walaupun terlihat nyata ini sangat membahayakan, sangat mengerikan, selama Allah bersamaku, kata Nabi Musa, tidak bakal mungkin. Sayahdin, dia bukan hanya bersamaku, tapi dia nanti yang akan memberi jalan keluar bagiku. Bagaimana aku menghadapi kesulitan seberat ini? Bagaimana aku menghadapi bahaya sebesar ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Anidrib bi'asawakal bahr. Pukullah tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Lautan tiba-tiba berbentuk menjadi jalan. Ini bantuannya. Ini pertolongannya. Kalau Allah sudah tidak bersama kamu, maka siapa lagi yang akan membela kamu? Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa yang bisa membela kamu, bisa mengamankan kamu, bisa menolong kamu selain Allah? Artinya tidak ada selain Allah Ar-Rahman yang akan menolongmu. Dan orang-orang kafir itu, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir itu tidak bakal mengerti persoalan ini. Orang kafir itu dalam keadaan tertipu. Atau mungkin kalau pakai bahasa surat An-Nur ayat 39 ayat 40, orang kafir itu dalam kehidupan ini tidak tahu apa yang sebenarnya, apa yang itu terlihat tapi bukan sebenarnya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang kafir itu ibaratnya kalau dia berada di padang pasir, lalu dia melihat fata morgana, kasarabin biqiatin ya sabuhud anu ma'a. Itu orang yang haus ketika berada di padang pasir, melihat padang pasir ini seakan-akan ada air yang memancar. Yakin itu adalah air, sangat percaya itu adalah air. Lalu didatanginya, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu sampai di tempat itu, dia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya panas terik matahari. Dan yang lebih hebat lagi, orang kafir ini digambarkan oleh Al-Quran, oleh surat An-Nur tadi,
Au kadhulumatin fi bahrin lujji, atau seperti dalam lautan yang amat sangat dalam dan gelap. Yang syahu maujun, diliputi oleh gelombang. Min fauqihi maujun, di atasnya ada gelombang lagi. Min fauqihi sahab, di atasnya ada awan. Lalu kata Al-Quran, dulumatum ba'duha fauqa ba'd. Ini orang kafir ini berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau tadi lautannya memang sudah dalam, ditambah lagi dengan gelombang, ditambah lagi dengan awan. Bahkan Al-Quran itu memang luar biasa kalau menggambarkan. Idza akhraja yadahu lam yakad yaroha. Andai kata orang kafir itu dalam keadaan seperti itu, lalu dia mau melihat jarinya, jari ini tidak terlihat. Itu di tengah kegelapan yang seperti itu, lalu mau lihat jari ini, jari tidak kelihatan. Itu karena gelapnya. Itu gambaran Al-Quran. Ketika dia menggunakan tangannya mau lihat, tidak kelihatan ini. Itu karena gelapnya. Lalu waman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak memberi cahaya, maka dia tidak bakal punya cahaya. Artinya dia hidup tanpa iman, dia hidup tanpa cahaya, dia hidup tanpa bimbingan Allah. Dia hanya pakai bimbingan akalnya, yang itu bisa salah, bisa keliru, perhitungannya bisa keliru, atau apalagi ikut perhitungan hawa nafsu. Tapi orang mukmin ini dalam kehidupan ini yang dia lihat itu bukan kenyataan luar. Ada sesuatu di balik itu. Coba lihat bagaimana Bani Israel saat itu. Bani Israel saat itu dalam keadaan terpuruk. Lalu mereka datang kepada nabinya setelah Nabi Musa alaihissalam, minta seorang raja, malik, seorang panglima, seorang raja yang bisa membentuk pasukan tentara, lalu kemudian melawan penjajah yang akan mengganggu Bani Israel. Mereka ingin berperang. Tapi kata nabinya, jangan-jangan kamu nanti setelah Allah mewajibkan perang, ternyata kamu tidak mau berperang. Kata mereka, bagaimana mungkin kami tidak akan berperang untuk membela diri kami? Kami ini diusir dari tempat tinggal kami diusir. Maka begitu turun perintah perang, ternyata kebanyakan mereka kemudian berpaling, tidak ingin ikut. Di sisi lain, kata Nabi mereka, Allah menunjuk Talut sebagai pemimpin. Lagi-lagi mereka menolak. Bagaimana mungkin Talut jadi pemimpin, jadi panglima, jadi raja? Talut itu tidak punya apa-apa. Ukuran mereka itu harta. Talut itu tidak punya harta. Itu ukuran mereka, mesti harta. Kata Nabi mereka, Talut itu walaupun tidak punya harta, tapi dia punya bastotan fil ilmi wal jisim. Allah memberi kepada Talut itu pertama kekuatan, keluasan ilmu, dan yang kedua kekuatan jasmani. Karena saat itu perangnya itu ya perang pakai kuda, panah, tombak, pedang itu. Maka akhirnya terbentuklah tentara junud untuk berperang
di antaranya melawan musuh, yang musuh itu panglimanya namanya Jalut. Jalut ini mendengar namanya saja itu orang bisa ketakutan. Dan berangkat pasukan ini. Begitu berangkat, kata Talut, innallaha mubtaliikum binahar. Di depan ini ada sungai. Di depan ini ada sungai. Ini ujian untuk kamu. Jangan minum, tidak boleh minum. Ini panas terik di tengah padang pasir. Orang-orang pada kehausan, dilarang minum. Kamu hanya boleh minum itu manir tarafah, pakai tangan. Ambil pakai tangan itu. Selebihnya tidak boleh. Ini dalam keadaan haus, dan ini Bani Israel. Jadi kalau tidak melanggar aturan, bukan Bani Israel. Kalau tidak durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bukan Bani Israel. Itu sudah modelnya memang. Beda dengan sahabat Nabi SAW, terus tunduk, taat, patuh. Begitu sampai di sungai, kebanyakan mereka memang minum sepuas-puasnya. Gitu. Tidak mampu menahan diri. Makanya nanti ada ibadah puasa itu. Ibadah puasa itu paling pokok adalah menahan diri. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sampai kepada ibadah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Begitu mereka menyeberang sungai, bertemulah dengan tentara yang dipimpin panglimanya namanya Jalut. Begitu tentara ini berhadapan, berkatalah orang-orang yang tidak mampu menahan diri, orang-orang yang kekenyangan tadi, yang tidak nurut perintah Talut, la taqata lana al-yaum bi Jalut. Kata mereka, Talut, kita tidak bisa menghadapi Jalut. Jalut itu coba lihat kekuatannya seperti itu. Kita ini berapa jumlahnya? Itu Jalut hebat, kuat. Kita ini lemah, tak bakal bisa menghadapi Jalut. Boleh jadi melihat pandangan mata memang seperti itu. Sana jumlah besar, di sini jumlah kecil. Itu pun ditambah oleh tentara pengecut, oleh pasukan yang tadi sudah banyak minum air, jadi takut sudah. Tapi waqala alladzina yadunnun, berkatalah orang-orang ini yakin akan bertemu dengan Allah. Yakin bertemu dengan Allah. Kalau di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah, orang khusyuk itu sifatnya antara lain yakin akan bertemu dengan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin, sadar akan bertemu dengan Allah dan yakin akan pulang kepada Allah. Nah ini pengikut Talut yang khusyuk, yang dia tahu akan bertemu dengan Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan bantuan Allah, lalu berkata, kam min fi'atan qalilatan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Ada catatan, dengan izin Allah. Kalau tidak pakai izin Allah, tidak bisa. Harus dengan izin Allah. Dan
ternyata begitu terjadi peperangan, Jalut dengan pasukannya mengalami kekalahan. Bukan hanya itu, yang aneh lagi, yang aneh itu juga di luar perhitungan Jalut, di luar perhitungan orang-orang itu. Jalut ini waqatala Daud, Jalut ya. Pertama, fahazamuhum biidznillah. Mereka ini memenangkan, mengalahkan Jalut dan pasukannya dengan izin Allah. Dan ternyata yang mampu, yang bisa membunuh Jalut hanya seorang anak kecil, namanya Daud. Daud yang kita tahu, Nabi Daud itu saat itu waktu ada Jalut, ada Talut, ini Daud ini anak-anak. Paling-paling Daud itu pakai punya senjata seperti ketepil itu mungkin. Dan Jalut ketika menghadapi Jalut ketika menghadapi Daud meremehkan. Karena tidak mungkin dia bisa dikalahkan anak kecil ini. Ini kehidupan ini bukan hanya yang tampak. Di belakang kehidupan ini, di bawah permukaan kehidupan ini ada sesuatu. Yang itu orang mukmin, para nabi, para rasul sangat meyakini kekuatan ini. Jalut menghina Daud karena ini anak-anak. Artinya kalau mau bertanding, mau berduel katakanlah jangan anak-anak. Apalagi menurut riwayat seperti yang pernah saya dapatkan catatan itu, wal ilmu indallah. Talut ini menolak ketika Daud minta izin untuk perang menghadapi Jalut, ditolak oleh Talut karena memang anak-anak. Tapi karena sudah tidak ada yang bisa lagi melawan, Daud kemudian berperang melawan Jalut. Dan Daud dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah berhasil membunuh Jalut. Yang Jalut hanya punya kekuatan badan. Jalut hanya punya kekuatan badan, berani itu, tapi tidak punya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu. Ini kehidupan. Makanya tentu Daud ketika akan menghadapi Jalut, tentu dia terus memohon kepada Allah. Karena pembela, pelindung, yang mendukung, yang membantu itu hanya Allah. Bukan senjatanya, bukan apalagi badannya sangat kecil. Makanya kemudian Daud ini hanya menyandarkan dirinya pada bantuan Allah, pada pertolongannya, dan berhasil membunuh. Ini yang diingatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah tidak membantu kamu, tidak bakal ada bantuan untuk kamu selain Allah. Coba kita lihat ketika terjadi perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat menentukan. Perang pertama yang sangat menentukan dalam sejarah dakwah Nabi SAW. 313 kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Quraisy yang kuat lebih kurang 915. Bangsa Quraisy itu dengan persenjataannya, dengan jumlah orang pasukannya itu sangat yakin. Ini sudah tidak bisa lihat, yakin, sangat percaya nanti bisa mengalahkan tentara pasukan bersama Nabi SAW. Nabi SAW
bersama kaum muslimin yang jumlahnya 313 itu tidak menyandarkan kepada jumlah, apalagi kepada senjata. Tidak ada apa-apanya itu, tidak ada apa-apanya. Tapi yang paling pokok bagi orang mukmin yang namanya tawakal kepada Allah. Berperang, berangkat bersama Allah. Bersama Allah. Ini yang ini tidak dialami, tidak terjadi pada Bani Israel lagi. Ketika bersama Nabi Musa, lain peristiwa. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Hei saudara, hai kaumku, ini ada Yerusalem, masuk kamu. Dan ini akan menjadi tanah airmu." Tapi mereka menolak. Lagi-lagi, kalau tidak durhaka bukan Bani Israel. "Ya Musa, kami tidak bisa masuk. Di sana itu ada kauman jabbarin, orang-orang yang gagah perkasa. Kalau kita masuk, kita mampus, dibinasakan oleh mereka." Kata Nabi Musa, "Masuklah kamu. Masuklah kamu. Kamu kalau masuk, berperang pada mereka, berperang dengan mereka, pasti kamu menang, karena Allah akan membelamu." Bahkan ada dua orang ini memang memiliki tawakal, ikut berbicara. "Hei saudara-saudara sekalian, masuklah, bertawakallah kepada Allah, pasti kamu menang. Bertawakallah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, harapkan pertolongan kepada Allah." Tapi mereka menolak. Lebih buruk lagi perkataan mereka itu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Hai Musa, begini saja kata mereka, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, perangi mereka, kami mau duduk di sini menunggu." Bayangkan, tidak ada tawakal bersama Allah, tidak punya. Yang ada adalah menurut mata kepala mereka. Itu orang-orang yang ada di Yerusalem memang hebat, kuat, dan mereka menganggap diri mereka tidak mampu menghadapinya. Mereka tidak mampu, betul, kalau itu menurut perhitungan manusia. Tapi hidup ini jangan menurut perhitungan akal semata. Jangan mengikuti perhitungan akal semata. Artinya dalam hidup ini pertama kali kita ini bersandar kepada Allah. Akal itu mungkin nomor 2 setelah Allah SWT. Kita memperhitungkan setelah kita mungkin beristikharah, setelah kita ini melakukan salat, untuk kita ini minta pertolongannya, baru akal membuat perhitungan. Tapi kalau Allah sudah tidak dianggap lagi, Allah sudah tidak diperhitungkan lagi, lalu akal ini berjalan menurut maunya, ini yang oleh Allah bisa ditinggal. Menurut akal, jalan lewat utara itu paling menyelamatkan. Akal ini tidak tahu di utara itu ada apa, tidak tahu. Tapi kalau seorang mukmin bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu dia menghadapi antara lewat selatan, lewat utara, nah di sini Allah akan membantunya untuk membuat perhitungan ke utara atau ke selatan. Kalau dia itu sudah memutuskan bersama Allah, aman dia. Tapi kalau dia hanya mengandalkan perhitungannya sendiri tanpa Allah, tanpa minta petunjuk kepada Allah, ini yang terkadang membuat kebinasaan dalam hidup ini. Maka kemudian Nabi Musa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya mereka ini
terhalang masuk daerah Yerusalem ini, terhalang selama 40 tahun lamanya, dan mereka ini berputar-putar di padang pasir Tih. Berputar-putar 40 tahun. 40 tahun. Makanya coba kita lihat, itu pun dengan rahmat Allah. Seringkali mereka itu di padang pasir dapat makanan berupa madu, dapat makanan berupa manna dan salwa. Manna dan salwa. Itu pun Allah masih memberi. Maka Nabi SAW di perang Badr, begitu perang ini pecah perang terjadi, itu Nabi terus berdoa pada Allah sampai selendangnya ini itu jatuh. Sahabat Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengarkan doamu. Itu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata memang menang dengan sangat gemilang sekali. Itu kalau Allah sudah membantu. Tapi wa iyaghzulkum, tapi kalau Allah sudah membiarkan kamu dibiarkan karena kamu tidak minta pada Allah, Allah tidak memberi. Ketika kamu tidak mau meminta pertimbangan kepada Allah, Allah biarkan. Nah, saat itulah akan manusia berjalan menurut kemauannya sendiri, yang kadang-kadang Quran mengatakan manusia ini doluman jahula. Salah satu watak manusia ini adalah jahul, tidak tahu dia, jahil, tidak tahu. Karena tidak tahunya manusia ini, tadi itu kalau dia lewat utara itu bencana ada di sana. Tapi karena dia tidak tahu, tenang-tenang saja sana, jalan dia untuk menjemput musibah itu. Tapi kalau orang itu sudah bersama Allah, ditahan oleh Allah, ditahan. Bagaimana cara Allah menahan? Nah, ini kekuasaannya luar biasa, itu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika penghuni gua masuk ke gua lalu bersama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Itu di surat Al-Kahfi, minta dia dikejar-kejar oleh penguasa, oleh raja, lalu dia masuk ke gua untuk bersembunyi, dan gua bagi mereka itu tidak ada apa-apanya. Yang paling pokok adalah Allah, rahmatnya. Dan mereka meminta, dan ini yang kita dianjurkan mereka, waqalu rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan rahmat dari sisimu. Itu yang di surat Al-Kahfi jelas sekali, begitu mereka minta rahmat Allah beri. Tapi kalau mereka hanya melarikan diri karena dikejar-kejar penguasa, dikejar-kejar masyarakat umum, masuk ke gua tanpa menyebut nama Allah, tanpa melibatkan Allah, paling-paling pokoknya masuk sudah kelihatannya aman, karena memang gua ini sangat tertutup, melindungi, menurut perhitungan mereka aman. Lalu mereka istirahat, mungkin tidur, tidak pakai menyebut nama Allah. Lain nanti ceritanya. Tapi begitu mereka minta, tolong ya Allah, beri kami rahmat. Dalam keadaan seperti ini, beri kami rahmat. Allah beri. Jadi kalau orang ini meminta, Allah beri. Kalau tidak minta, ya hidup jalan sendiri. 3 orang yang masuk gua, kata Nabi, ini bukan surat Al-Kahfi, bukan. 3 orang yang masuk gua, lalu pintu gua ini tertutup. Ada batu besar menutup pintu gua. Ini 3 orang ini orang-orang saleh, orang-orang baik. Mereka itu punya Allah, kenal kepada Allah. Begitu ada musibah ini, pertama kali yang terlintas adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan satu di antara mereka berkata, kita ini tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali ada pertolongan Allah. Kita tidak bisa keluar kecuali dengan pertolongan Allah. Silakan coba kamu berdoa. Yang kedua berdoa, yang ketiga berdoa. Allah keluarkan. Andai kata tidak berdoa, hanya menunggu. Ya menunggu. Pokoknya menunggu. Kalau zaman sekarang pakai paling-paling hanya menggunakan HP, itu pun kalau HP-nya ada baterainya, maka ya udah, hanya itu andalannya. Jadi Allah itu nomor 10. Harus dia dulu. Jangan Allah itu diletakkan di nomor 4, 5, apalagi nomor 1. Pertama kali namanya. Yang utama, yang pertama adalah Allah SWT. Itu etika kita. Jadi orang mukmin itu mesti harapannya sandarannya Allah. Yang terakhir ini ada surat Al-Ahzab. Nabi SAW menghadapi pasukan koalisi. Ada bangsa Quraisy, jumlahnya 4.000 orang. Ada suku Ghatafan, jumlahnya 6.000 orang. Belum ada orang Yahudi, lebih kurang jumlahnya 800 orang di Madinah. Ini mengepung kota Madinah. Kota Madinah dikepung. Nabi hanya punya tentara kaum muslimin 3.000 orang untuk menjaga itu. Sampai-sampai, ya Rasulullah, keadaan kita ini berat sekali. Ini malam gelap gulita, ada angin yang bergemuruh, angin berat sekali. Ya Rasulullah, apa ada doa ya Rasulullah untuk kita minta kepada Allah? Kata Nabi SAW, ada, berdoalah. Allah mastur aurati wa amin rawati. Berdoalah, ya Allah, tutup kelemahan kami ini. Jangan sampai kelemahan kami ini ketahuan oleh para musuh. Dan amankan. Lindungi kami dari apa yang kami takutkan. Lindungi kami dari apa yang kami cemaskan. Lindungi kami dari apa yang kami takuti. Lindungi. Kami takut orang-orang Quraisy itu masuk ke Madinah. Lindungi ya Allah, jangan sampai ini terjadi. Begitu Nabi SAW dan orang-orang Muslim bersama Nabi SAW tentu terus berdoa. Apa yang terjadi? Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah alaikum. Hai orang mukmin, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Iz ja'atkum junud, ketika pasukan itu datang kepadamu ke kota Madinah, lebih kurang 10.000 siap masuk kota Madinah. Fa arsalna alaihim rihan, lalu kami binasakan mereka dengan badai angin. Apalagi ada badai padang pasir, kami hancurkan mereka itu dengan angin. Yang angin ini menghancurkan mereka, memporak-porandakan kekuatan mereka. Ada lagi wajunu dan lam tarauha. Yang hebat, tentara yang tidak kamu lihat. Ada angin ini tentara Allah ini. Angin ini tentara Allah. Angin ini menghancurkan mereka. Ada lagi wajunu dan lam tarauha, dan tentara yang tidak kamu lihat. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Sungguh Allah itu Maha melihat apa yang kamu lakukan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita, sehingga dalam hidup ini kita ini selalu minta tolong pada Allah, selalu bersama Allah untuk menghadapi kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa, ya Rabb,
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu, bukalah pintu-pintu rahmatmu, bukalah pintu-pintu pertolonganmu, bukalah pintu-pintu karuniamu. Ya Allah, kami sangat membutuhkan rahmatmu, kami sangat-sangat membutuhkan perlindunganmu dalam keadaan apapun kami, dimanapun kami berada. Lindungilah kami, lindungilah kami, lindungi keluarga kami, lindungi rumah tangga kami, lindungi kami di dunia dan lindungi pula kami di akhirat. Rabbi ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.